Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang salat jenazah. Saat ini insya Allah akan kita bahas dan kaji bersama-sama apa saja kewajiban kita kepada jenazah apabila salah seorang keluarga kita, kawan kita, saudara seiman kita wafat. Apa yang perlu kita lakukan kepada dia? Nah, ada hal-hal wajib dan ada hal-hal sunnah. Yang wajib pertama adalah memandikan jenazah atau mayat, walaupun hanya dengan guyuran air sekali saja. Rasulullah SAW bersabda, "Ighsiluhu bima'in wasidrin." Dan hendaknya kalian mensucikannya, memandikan jenazah itu dengan air yang dicampur oleh daun bidara. Nah, ini sekarang alhamdulillah di Indonesia sudah mulai banyak daun bidara. Jadi air yang untuk memandikan jenazah sebaiknya dicampur dengan daun bidara. Yang kedua, mengkafani, paling tidak dengan kain yang bisa menutup seluruh anggota tubuhnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu." Apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaknya dia mengkafani dengan sebaik mungkin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena zaman kita jauh lebih baik daripada zaman Rasulullah SAW. Jauh lebih baik daripada zaman para sahabat Rasulullah SAW. Para pejuang kita, para pendahulu kita yang sampai mengorbankan nyawanya untuk mempertaruhkan agama ini. Agama Islam sampai ke kita bukanlah dengan jalan yang mudah. Agama Islam sampai dengan kita melalui pengorbanan jiwa, tetesan darah para sahabat Rasulullah SAW. Saat terjadi perang Uhud, salah seorang yang terbunuh adalah paman Rasulullah SAW, Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah radhiyallahu anhu, beliau terbunuh di perang Uhud. Pada saat akan dikafani, tidak ada kain yang bisa menutup semua anggota tubuh beliau, Bapak Ibu. Coba bayangkan, orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, paman Rasulullah yang bersusah payah membela beliau, bersusah payah mempertahankan agama Islam. Seseorang yang sampai dijuluki sebagai Asadullah, singanya Allah, karena siap menerkam mereka yang memusuhi agama Islam. Hamzah siap menerkam siapapun yang menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Terbunuh di perang Uhud, ketika akan dimakamkan, tidak ada kain yang cukup untuk menutup seluruh tubuh beliau. Apabila ditutupkan ke kakinya, maka kepalanya akan terbuka. Kalau kain itu ditutupkan ke kepala beliau, maka kakinya akan terbuka. Inilah yang terjadi kepada seseorang dengan julukan yang sangat luar biasa, Asadullah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saat ini memiliki banyak nikmat dari Allah. Maka kafanilah jenazah itu dengan sebaik-baiknya, dengan kain putih. Sehari-hari kita disunahkan oleh Rasulullah SAW memakai pakaian putih. Kemudian wa kaffinu fihi mautakum, kata Rasulullah, dan kafanilah dengan kain putih itu mayit-mayit kalian. Yang ketiga, mensolatkan sebagaimana Rasulullah SAW menyolatkan para sahabat. Dan begitu juga ketika Najasyi, seorang pemimpin raja yang sangat adil yang ada di Habasyah, wafat, Rasulullah SAW memberitahukan kepada para sahabat, sesungguhnya salah seorang saudara kalian seislam, seakidah, sedang wafat di satu tempat yang tidak ada yang menyolatkannya. Maka Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk ke musholla, lalu kemudian meminta mereka untuk shaf, wa kabbara arba'an, lalu beliau mengimami mereka dan bertakbir sebanyak 4 kali. Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada kita untuk menguburkan jenazah itu paling tidak sampai tidak tercium baunya atau aman dari terkaman binatang buas. Rasulullah SAW beliau menganjurkan wa yudfanu fi lahdin, dan hendaknya jenazah itu dikuburkan di lahat. Jadi ada kuburan, ada lahat. Lahat itu kalau dikeruang ya, jadi digali ke bawah, terus kemudian ke arah kiblat dilubangi, sekedar untuk meletakkan jenazah. Ini dinamakan lahat.
Jadi kalau kuburan itu dari atas sampai bawah lurus, itu kuburan. Kalau lahat di bagian bawah di keruang ya, di lubangi, jenazah diletakkan di situ lalu ditutup sampingnya. Ini dinamakan dengan lahat. Dan ini menyesuaikan Bapak Ibu dengan tanah di mana jenazah itu akan dikuburkan. Seperti di Mesir, kalau di daerah delta itu tidak bisa dikuburkan dikarenakan kalau digali dia akan keluar air. Maka dimakamkannya di sana seperti Fir'aun itu dengan memakai piramid karena memang tidak bisa untuk dipendam. Sampai saat ini pun umat Islam mereka menguburkannya dengan membuat bangunan-bangunan yang diletakkan di dalamnya jenazah. Nah, kalau di tempat kita insya Allah sangat mudah sekali untuk membuat kubur atau lahat. Setelah itu yasilu min qibari ra'sihi birifqin, lalu dimasukkan dari arah kepalanya. Jadi kalau kita karena kiblat kita ke barat, berarti jenazah itu dimasukkan dari arah utara. Wa yaqulu alladhi yalhaduhu, dan orang yang menguburkannya itu dianjurkan untuk membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ketika meletakkan jenazah di kuburannya, di lahatnya, maka yang meletakkan tadi mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yadau fil qabri ba'da an yu'ammaq qamah, dan diletakkan di kuburan setelah didalamkan kuburan itu sekitar orang berdiri dan jarinya kurang lebih 2 meteran lah. Wala yubna alaihi wala yutajassas, dan tidak ada anjuran untuk dibangun di atasnya kijing maupun atap dan lain sebagainya. Adapun hal-hal yang disunnahkan, yang pertama ketika sakit, kalau ada orang muslim yang sakit, kita dianjurkan untuk menjenguknya. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bittiba'il janazati wa iyadatil marid. Kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengantarkan jenazah dan menjenguk orang-orang yang sakit. Yang kedua, mengingatkan untuk bertaubat dan wasiat lainnya. Ketika mendekati ajal, itu dalam keadaan sakit. Kalau sudah mendekati ajal, maka disunahkan untuk membasahi kerongkongannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, beliau minta diambilkan air untuk membasahi kerongkongan beliau. Kemudian membasahi 2 bibirnya, mentalqin syahadat. Jadi orang kalau sudah sakaratul maut, kita yang ada di sampingnya dianjurkan untuk mentalqin laqinu mautakum bila ilaha illallah. Hendaknya kalian menuntun orang yang akan wafat dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya di muka bumi ini kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan memberikan kita husnul khotimah, menjauhkan kita dari su'ul khotimah. Ya Allah, jadikan kalimat terakhir kami di muka bumi ini kalimat la ilaha illallah. Yang keempat, mengarahkannya ke kiblat. Jadi kalau sudah wafat diarahkan ke arah kiblat. Setelah meninggal dipejamkan matanya. Innar ruha idza qubida tabi'ahul basaru. Kalau roh seseorang itu dicabut oleh Allah, maka pandangan mata juga akan ikut. Fala taqulu illa khaira. Maka jangan berkata kecuali sesuatu yang baik. Fa innal malaikata yu'minun ala ma taqulun. Karena para malaikat itu akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Jadi kalau ada orang yang wafat, ucapkanlah hal-hal yang baik baginya. Kalau ada orang yang wafat, ucapkan hal-hal yang baik tentangnya, karena para malaikat akan ikut mendoakan dan mengamini apa yang kita ucapkan. Merilekkan persendian. Jadi diluruskan persendian-persendiannya ya. Kemudian melepaskan pakaiannya. Melepas pakaiannya karena kita akan kafani dengan kain kafan. Mempercepat proses pengurusannya. Jadi harus dipercepat, jangan ditunda-tunda. Menghibur keluarga yang terkena musibah. Kita dianjurkan untuk menghibur keluarga yang kena musibah, memasakkan untuk dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabat dulu, isna'u li ali Ja'far ta'ama. Ketika Ja'far wafat, beliau minta para sahabat untuk memasakkan bagi keluarga Ja'far yang sedang terkena musibah. Karena orang yang kehilangan kekasihnya, kehilangan keluarganya, dia sedang bersedih, berduka, dia akan merasa terbantu ketika tetangga-tetangganya, saudara-saudara seiman, seislam, lalu memasakkan untuk dia. Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibah illa kasallahu subhanahu wa ta'ala min hulalil karama yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang mukmin bertakziah, menghibur, mendatangi orang yang terkena musibah, menghiburnya, bertakziah, kecuali pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memakaikan kepadanya pakaian kehormatan di hari kiamat. Lalu ziarah ke kuburannya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
nu'allimuhum idza kharaju ilal maqabiri fakana qailuhum yaqulu fi riwayati Abi Bakar assalamu ahlad diyar. Jadi kalau Rasulullah bersama sahabat ke kuburan, maka beliau mengajarkan kepada para sahabat apa yang perlu diucapkan. Salah satunya kita mengucapkan assalamu ala ahlid diyar, atau boleh juga di riwayat Zuhair assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahikun as'alullah lana walakumul afiyah. Ini yang lebih lengkap. Kalau kita ziarah kubur, maka dianjurkan membaca doa assalamualaikum, keselamatan bagi kalian ahlad diyar, wahai penghuni kuburan, minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, wal muslimina, dan orang-orang berislam, wa inna, dan kami semua ini insyaallah lalahikun, pasti akan menyusul kalian, as'alullah lana walakumul afiyah. Maka kami memohon kepada Allah bagi kami dan bagi kalian semua, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan, lalu mengikat dagunya agar tidak terbuka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang dianjurkan bagi kita apabila ada seorang mukmin, seorang muslim yang wafat. Yuk ikut jadi orang tua asuh untuk lebih dari 5.000 penghafal Al-Quran.